Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Kembali kami menyampaikan teknis pelaksanaan pembelajaran pendidikan Pancasila sub CPMK 5. Ini akan dilaksanakan 2 pekan, pekan 8 dan pekan 9. Sub CPMK 5 ini mahasiswa mampu menginternalisasi Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi negara. Pekan ke-8-nya kita interaktif, pekan ke-9-nya kita diskusi, ada presentasi kelompok tentang internalisasi dan aktualisasi ideologi Pancasila. 15 poin tinggi. Oke, nah di pekan ke-8 ini ada video pembelajaran, nanti dibuka videonya, Bapak Ibu dosen bisa masukkan link videonya. Mahasiswa buat summary, intisari video itu, dan kalau dosen bertanya di kelas bisa dijelaskan. Nah, kita masuk ke pekan ke-8 dan 9. Kita lihat yang pekan ke-8, kita buka PDF pekan ke-8. Bapak Ibu bisa mendownload, mahasiswa bisa mendownload ini dan memahami isinya, menjalankan sesuai dengan petunjuk. Ini sub CPMK 5, cara mengenai konsep, esensi, urgensi, ideologi, kemudian corak ideologi dan seterusnya. Nah, di pekan ke-8 kuliah interaktif tentu ada KM dan KPT-nya, kemudian buat tugas. Cuma tugasnya sekali lagi tidak diupload. Nah, silakan buat summary. Lalu kemudian nanti gunakan sebagai pedoman di dalam menjelaskan pada saat diminta oleh dosen menjelaskan, ya. Jadi uraian materi dan intisari video. Nah, ini submateri kelompoknya ini. Ya, jadi setiap anggota kelompok harus memahami ini. Apa sih itu ideologi? Kemudian ada banyak ahli bicara, ada yang mengatakan ideologi itu sistem kepercayaan. Ideologi itu proyek nasional. Ideologi itu relasi sosial. Nah, nanti silakan tuh apa maknanya itu. Kemudian kelompok 2 anggotanya ini bicara mengenai dimensi-dimensi ideologi. Kemudian kelompok 3 bicara mengenai urgensi ideologi. Kelompok 4 corak ideologi dunia. Kemudian ya dinamika dan tentang ideologi kelompok 5, anggota kelompok 5 ya. Cari bahannya itu, baca baik-baik. Nah, buat summary-nya ya bersama video. Kemudian pada saat KBT, kuliah tatap muka ya di kelas pekan ke-8, ya, kembali lagi 3 babak. Jadi dosen hanya menjelaskan intisarinya. Apa sih itu ideologi? Ideologi itu ya punya 4 dimensi. Ada dimensi idealitas, dimensi realitas, dimensi normalitas, dan dimensi fleksibilitas. Ideal ideologi itu. Kenapa? Karena diterjemahkan dari dasar negara. Dasar negara kita punya 5 nilai dasar yang mana itu final baik kehidupan berbangsa bernegara, tapi diterjemahkan oleh ideologi itu. Diterjemahkan oleh ideologi itu. Dan ideologi harus selalu dibangun sesuai dengan perkembangan zaman. Makanya ada dimensi fleksibilitasnya. Dia terbuka. Tapi keterbukaannya itu tidak boleh keluar dari nilai dasarnya. Misalnya agama apa saja bisa berkembang di Indonesia sepanjang kemudian tidak saling menistakan. Tapi tidak boleh akhirnya tidak beragama. Nah, itu berarti keluar dari nilai dasar kalau terjemahannya tidak beragama. Kira-kira begitu. Kemudian bisa saja nanti ideologi itu dia adalah tujuan. Jadi ideologi itu tujuan. Bagaimana kita mencapai persatuan, bagaimana kita mencapai demokrasi, bagaimana kita adil itu kan tujuan. Tapi dia juga mendasari bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, pemerintahan dan pembangunan itu harus adil, tidak boleh diskriminasi, harus demokratis, melibatkan banyak semua pihak terkait gitu. Dia sebagai pengarah, itulah yang mengarahkan bahwa ekonomi kita ekonomi kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan. Tidak boleh liberal, tidak boleh Marxis dan seterusnya itu kan begitu. Nanti Bapak Ibu dosen lah yang memperdalam, memperluas pembahasannya. Tapi sekali lagi dalam konteks intisari, bukan menjelaskan utuh kan. Ada mahasiswa yang diminta untuk menjelaskan, itu untuk bisa memahami dari hasil bacanya dia kan dia harus pahami. Kemudian ya mereka kembali dulu berkelompok. 30 menit ini dulu berkelompok, small group discussion ya. Jadi bagaimana dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi. Nah, itu yang nanti yang dia eh, diskusikan secara berkelompok. Tuh. Misalnya untuk eh, internalisasinya ini kelompok 1 dan 2. Bagaimana sih bentuk? Misalnya Orde Lama itu dulu ada namanya Manipol Usdek. Kemudian di Orde Baru ada namanya Penataran P4 Eka Prasetya Pancakarsa. Nah, bagaimana itu? Nanti mahasiswa menggambarkan karena mahasiswa tidak lahir di masa itu. Apa pelanggaran-pelanggaran dalam kehidupan berbangsa bernegara? Misalnya ada Nasakom di Orde Lama, di Orde Baru misalnya ada kolusi, korupsi, dan nepotisme yang di reformasi ini jauh lebih parah gitu. Nah, nanti silakan saja itu. Mahasiswa cari bahannya. Nah, bagaimana
bagaimana di masa reformasi ya itu. Nah, di masa reformasi misalnya di masa Megawati Soekarno Putri, itu. Bagaimana sih sosialisasi Pancasila di masa itu? Ya, di masa Abdurrahman Wahid misalnya ada penghapusan istilah agama resmi. Di masanya Pak SBY itu ada 4 pilar kebangsaan. Di masanya Pak Jokowi ada lembaga BPIP itu. Nah, silakan dijelaskan lah lebih lebih lanjut mahasiswa kita yang sudah itu presentasi, paparkan itu. Oke, baik itu untuk kelompok apa untuk pekan ke-8 nah, terkait dengan ideologi. Nah, sekali lagi nanti dosen akan menilai ketepatan ide dan kejelasan uraian ada di sini. Ada 4 poin. Walaupun ini bergabung dengan diskusi juga. 4 poin, berarti 8 poin. Nah, dosen akan mengisi di sini. Berapa nilainya si Fulan gitu ya. Oke, saya pikir itu untuk pekan ke-8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.